Hukumnya seorang ustadz atau dai atau kiai yang menerima amplop upah setelah dia dakwah atau mengisi kajian. Ini juga kalau kita lihat nggak ada di zaman Nabi SAW seperti ini. Nggak ada juga di zaman ulama salaf, juga nggak ada. Yang ada kan belakangan aja. Orang habis ngajar kasih amplop. Antum lihat ayat Al-Quran, semua nabi, semua rasul dakwanya tidak minta upah. Makanya Imam Masjidil Haram, khutbah, khotib Syekh Abdurrahman Sudais, Syekh Su'ud Asyurem itu digaji oleh negara. Kalau mau tidak ada honor, silakan. Tapi digaji oleh negara dari mana? Baitul Mal. Bangunkan Baitul Mal, isinya apa? Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. 7 ini untuk menggaji para dosen, para guru, para penceramah, para ulama. Maka hiduplah Islam bangkit, insya Allah. Bagaimana hukumnya menerima bayaran dari berdakwah berceramah? Nyindir nih. Nyindir nih. Ustaz Somad ceramah ngambil amplop, saya nggak pernah ngambil amplop karena langsung ditransfer ke rekening. Ikutlah Nabi Muhammad yang tidak pernah mengambil upah. Dengar baik-baik ya. Tahun kedua terjadi perang, namanya perang Badar. Jarak dari Madinah ke Badar 150 km. Nabi naik kuda, menunjukkan Nabi itu orangnya sehat. Umurnya 55 tahun, tapi masih kuat naik kuda 150 km. Maka anak-anak muda berkuda. Dah, pelajaran pertama. 2, sampai di Badar, perang, menang. Berapa dapat harta rampasan perang? La taqillu an khamsina alfi dinarin zahabiyin. Kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Buku ini pemenang Nobel sejarah Nabi, dapat penghargaan dari Saudi Arabia. 50.000 keping uang emas dapat perang Badar. Sekarang kita rupiahkan. Siap? Satu kepingnya 4,25 gram emas murni 24 karat, lebih kurang sekarang 2 juta. 2 juta kali 50.000 keping. Buka Samsung. 2 juta kali 50.000 keping sama dengan 100 miliar. Jatah Nabi Muhammad berapa? Kita baca Quran. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in. Ketahuilah berapa dapat jatah Nabi Muhammad dari harta rampasan perang. Fa inna lillahi khumusahu walir rasul. Rasul dapat khumus khamsah 5, khumus 1/5. Soal. Jika perang Badar memperoleh 50.000 keping kali 2 juta, berapakah dapat jatah Nabi 1/5? Berapakah Nabi peroleh pada perang Badar? Makanya kalaulah alumni Al-Quraniyah menjadi pembuat soal penerimaan PNS Badan Kepegawaian Negara, insya Allah soalnya berkualitas seperti ini. Allahu Akbar. Saya waktu ikut tes PNS soalnya, mau saya bocorkan soalnya. Tono, Tony, dan Tini menjaga warnet. Tony menjaga warnet di waktu pagi karena kuliah di waktu sore. Tini dan Tony tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja Tony, Tini, dan Tony bisa bekerja sama? Nggak berkualitas. Coba buat soalnya seperti ini. Nabi perang Badar tahun kedua memperoleh 50.000 keping emas. Satu kepingnya 4,25 gram. Diprediksi harganya 2 juta. Jatah Nabi 1/5. Berapakah Nabi dapat perang Badar? 20 M. Ibu menjawab 20 miliar. Sekarang saya tanya, Nabi dapat honor apa enggak? Memang kalau enggak sarapan susah nangkap ya. Makanya Imam Masjidil Haram, khutbah, khotib Syekh Abdurrahman Sudais, Syekh Su'ud Asyurem itu digaji oleh negara. Kalau mau tidak ada honor, silakan. Tapi digaji oleh negara dari mana? Baitul Mal. Bangunkan Baitul Mal, isinya apa? Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. 7 ini untuk menggaji para dosen, para guru, para penceramah, para ulama. Maka hiduplah Islam bangkit. Insya Allah akan lahir pemimpin-pemimpin dari Al-Quraniyah. Allahu Akbar. Ustadz ini terlalu banyak ngimpi. Orang yang tak pernah bermimpi, dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Maka saya bermimpi tentang santri-santri Al-Quraniyah di masa akan datang.
Beberapa waktu yang lalu di jagat media sosial itu sempat ramai dengan adanya tausiah yang mengatakan bahwa memberi amplop itu tidak boleh kepada seorang ustadz, kepada seorang penceramah. Kayaknya lagi-lagi Ustadz Jawa sini. Halo Ustadz, apa kabar Ustadz? Nah, Masya Allah. Yang tidak boleh itu memasang tarif Ustadz. Memasang tarif tidak boleh. Tetapi kalau sukarela sebagai penghormatan kepada ahlul ilmi, ya, maka itu hukumnya boleh. Ada seorang ulama namanya Syekh Az-Zarnuji, pengarang kitab Ta'limul Muta'allim. Beliau madhabnya Hanafi. Di situ diuraikan bahwa kalau ada ada seorang bapak ingin punya anak soleh-solehah, ingin punya anak yang berkualitas, hendaknya dia memuliakan kepada ahlul ilmi. Memuliakan kepada ahlul ilmi. Jadi orang bersedekah itu, berinfak itu motifnya macam-macam. Jadi memberikan sedekah, saya mau sedekah kepada Pak Ustadz buat kasih amplop misalnya. Atau panitia ngumpulin duit. Ya. Kemudian duit itu setelah terkumpul, dibuat bisyarah sang Ustadz, diniatkan memuliakan kepada orang yang punya ilmu. Menurut Syekh Az-Zarnuji yang bermadhab Hanafi, itu menyebabkan seseorang insya Allah punya anak yang soleh. Amin Allahumma amin. Bagaimana dengan misalnya setiap datang ceramah harus dikasih? Siapa yang bilang harus itu? Itu sukarela. Itu penghormatan, itu tidak masalah. Karena di dalam masalah dakwah itu kita tidak bisa meneliti bagaimana isi hati seseorang. Kalau kemudian setiap ustadz kiai yang menerima amplop antum mengatakan haram, apa iya? Orang ceramah karena amplop, antum jangan memvonis, jangan menjadi Tuhan. Ikhlas itu ada di dalam hati, tidak ada satupun yang tahu. Jadi dalam kaidah tasawuf, ikhlas itu minal af'al al-qalbiyah atau minal af'al asyiriyah. Sesuatu yang pekerjaan hati, yang ada di dalam kerahasiaan. Tidak ada satupun yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja orang tidak menerima amplop tapi hatinya ria. Bisa saja orang nggak mau menerima bisyarat tapi hatinya takabur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah kita jangan mudah menjustis orang lain yang mau bersedekah. Kita juga jangan mudah meremehkan ustadz kiai yang menerima amplop. Karena itu sedekah. Apa salahnya orang bersedekah? Apa salahnya orang menghormat kepada ahlul ilmi? Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Sudah jelas. Diinfakkan dalam kebaikan, Allah nanti lipat gandakan. Karena orang berderma dalam kebaikan itu tidak secara khusus. Ada banyak hal kebaikan, ada banyak hal yang bisa kita dermakan. Termasuk dengan memberikan bisyarah kepada seorang ustadz, kepada seorang kiai. Kita tidak punya alasan, kita tidak punya data. Oh ini misalnya gak ikhlas, oh ini karena bisyarah, oh sudahlah. Kalau saya pribadi undang seorang ustadz, undang seorang kiai, saya akan beri beliau bisyarah sebagai ongkos bensin, akan beri beliau sebagai hadiah. Apa salahnya? Ditinjau dari aspek manapun ini tidak ada kesalahan di dalamnya. Maka yang salah adalah cara berpikir orang yang menyalahkan. Yang masalah itu adalah asumsi dan terbelenggu oleh asumsinya sendiri yang kemudian ini menjadi bias. Oleh karenanya perlu diluruskan. Saudara, mari jaga perasaan saudara-saudara kita sesama umat Islam. Jaga perasaan pendakwah kita. Biarkanlah panitia memberikan bisyarah. Biarkanlah yang undang memberikan hadiah sekedarnya. Karena niat memuliakan kepada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan sampai gara-gara fatwa itu kemudian, kiai yang ngirim amplop nggak ikhlas. Dosa. Jangan sampai. Sudahlah. Ikhlas itu minal af'al al-qalbiyah. Perbuatan hati yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong Ustaz ya.